Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baraya Handayani. Bertemu lagi dengan saya di Faisal Hakim. Nah, kita akan membahas materi selanjutnya di pembelajaran sejarah peminatan. Perkembangan iptek pada era globalisasi. Nah, pertemuan sekarang kita akan membahas perkembangan iptek pada era globalisasi. Globalisasi. Nah, pertama kita akan membahas atau pengertian dari globalisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Globalisasi merupakan istilah yang mulai sering digunakan sejak 1980-an. IMF menyebut globalisasi sebagai sebuah proses sejarah yang merupakan hasil inovasi manusia dan perkembangan teknologi. Di dalamnya terdapat proses integrasi berbagai bidang mulai dari ekonomi, politik maupun sosial ke dalam ikatan yang tidak lagi mengenal batas wilayah. Sementara itu, terdapat definisi yang diungkapkan para ahli terkait globalisasi. Yang pertama, Peter Decker. Kedua, Martin Albrow. Ketiga, menurut Mansour Fakir. Pertama, Peter Drucker mengatakan bahwa globalisasi adalah sebuah istilah menyeluruh untuk berbagai proses yang berada di jantung ekonomi global, yaitu penyebaran komunikasi global secara instan, pertumbuhan perdagangan internasional yang cepat, dan pasar uang atau pasar perusahaan global. Ia juga mengatakan globalisasi sebagai zaman transformasi sosial. 2. Martin Albrow. Globalisasi sebagai keseluruhan proses ketika penduduk dunia terinkorporasi atau tergabung dalam masyarakat dunia yang tunggal atau masyarakat global. Ketiga, menurut Mansour Fakir, globalisasi adalah proses yang ditandai dengan pesatnya perkembangan paham kapitalisme, yakni kian terbuka dan mengglobalnya peran pasar, investasi, dan proses produksi dari perusahaan-perusahaan transnasional. Keadaan ini kemudian dikuatkan oleh ideologi dan tata dunia perdagangan baru di bawah suatu aturan yang ditetapkan oleh organisasi perdagangan bebas. Perkembangan iptek pada masa era globalisasi. Definisi revolusi teknologi. Dewasa ini kita menikmati berbagai kemudahan dalam menjalankan beragam aktivitas. Kita dapat melakukan transaksi keuangan lewat anjungan tunai mandiri atau ATM, memesan barang yang kita butuhkan secara daring atau online, berpindah dari satu kota ke kota berikutnya hanya dalam hitungan menit atau jam, serta dapat mengetahui informasi atau peristiwa di belahan dunia lainnya hanya dalam hitungan detik atau menit. Nah, seperti di sini, kita mendapatkan informasi hanya bisa beberapa detik atau beberapa menit lewat HP atau media lainnya. Nah, ATM, kita mengambil uang atau mengirim uang ke saudara atau ke teman kita hanya dengan satu alat atau satu mesin dan membutuhkan waktu sebentar saja. Begitu juga kita memesan barang atau sekarang kita online shop. Kita hanya bisa mencari barang lewat HP dengan cara berdiam misalkan di rumah, mencarinya lewat HP dan kita langsung memesan dan mengirim uangnya bisa lewat HP juga atau melalui mesin ATM. Nah, dan sekarang adanya virus COVID-19, kita juga melakukan belajar online. Nah,
Inilah perkembangan iptek pada era masa globalisasi. Perkembangan revolusi teknologi pada era globalisasi. 1. Teknologi ruang angkasa. Setelah Perang Dunia II hingga tahun 1990-an, negara-negara di dunia terbagi ke dalam dua blok, yaitu blok barat dan blok timur. Perang dingin yang terjadi antara kedua blok tersebut berdampak pada teknologi luar angkasa, yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet berlomba mencapai ruang angkasa. Persaingan diawali dengan meluncurkan Sputnik 1 oleh Uni Soviet pada tahun 1957 dan disusul oleh Amerika Serikat pada bulan Januari meluncurkan satelit pertamanya yang diberi nama Explorer 1. Ya, ini gambar dari Sputnik 1. Nah, dan yang ini adalah Explorer 1. Yang satu Sputnik yaitu diciptakan oleh Uni Soviet. Dan yang Explorer 1 yang diciptakan oleh Amerika Serikat sebagai pesaing dari Sputnik 1 yang diciptakan oleh Uni Soviet. Persaingan blok timur dan blok barat. Peristiwa bersejarah persaingan blok timur dan barat. Nah, peristiwa bersejarah persaingan blok timur dan barat memunculkan berbagai mesin atau teknologi yang baru. Yang pertama, Uni Soviet mengirimkan manusia pertama ke luar angkasa pada bulan April tahun 1961, yaitu seorang tentara angkatan udara berpangkat sersan mayor, yaitu Yuri A. Gagarin, menggunakan kapsul Vostok 1. Dan Amerika Serikat pada bulan berikutnya mengirimkan Alan B. S. Young berada di kapsul Mercury 7. 2. Tahun 1966, pada bulan Februari, Uni Soviet meluncurkan Lunik 2 dan berhasil mendarat di bulan. Dan Amerika Serikat juga mendaratkan wahana luar angkasanya di bulan. Dan pada tahun berikutnya, Amerika Serikat berhasil mengirimkan rekaman gambar pertama dari permukaan bulan. Ketiga, puncaknya persaingan blok timur dan barat atau persaingan Amerika dan Uni Soviet. Puncaknya Amerika Serikat mengirimkan Neil Armstrong dan Edwin Aldrin sebagai manusia pertama yang menginjakkan kakinya di bulan melalui misi Apollo 11 pada tanggal 17 Juli 1968. Sekaligus momen bersejarah bagi dunia juga bahwa pertama kali orang atau manusia datang ke bulan dan menginjakkan kakinya. Nah, inilah contohnya gambar Neil Armstrong dan Edwin Aldrin datang ke bulan. Perkembangan revolusi teknologi pada era globalisasi. Teknologi ruang angkasa. Semakin berkembangnya teknologi, persaingan teknologi ruang angkasa bukan hanya Amerika dan Uni Soviet saja, tetapi negara-negara lain juga menciptakan teknologi pesaing kedua negara tersebut, seperti yang pertama Jepang, India, Tiongkok, dan Uni Eropa mengembangkan stasiun luar angkasa. Kerjasama beberapa negara tersebut kenyataannya mengembangkan roket sendiri. Misalkan Tiongkok sebagai negara ketiga setelah Amerika Serikat dan Uni Soviet mengirimkan manusia ke luar angkasa, yaitu Yang Liu sebagai astronot Asia pertama. 2. Indonesia tercatat sebagai negara ketiga setelah Amerika Serikat dan Kanada yang menggunakan satelit domestik yang diberi nama Palapa A1, diluncurkan pada bulan Juli 1976 dan disusul satelit Palapa B2 yang diluncurkan pada 19 Juni 1983. Dalam teknologi ini, Indonesia adalah negara kedua di Asia setelah Jepang yang mampu meluncurkan satelit sendirinya. Prestasi ini ditunjukkan oleh keberhasilan LAPAN yang meluncurkan roket Kartika 1 pada bulan Agustus 1964. Nah, perkembangan teknologi luar angkasa ini juga negara-negara Asia tidak kalah, seperti Jepang, India, dan Tiongkok, termasuk Indonesia. Malahan Indonesia
menjadi negara ketiga setelah dua negara Amerika Serikat dan Kanada yang menggunakan satelit domestik, dan menjadi negara kedua di Asia setelah Jepang yang mampu meluncurkan satelit sendiri. Jadi perkembangan revolusi teknologi pada era globalisasi, Indonesia juga berperan serta, atau benua Asia juga sangat berperan dalam perkembangan teknologi. Nah, demikian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan sampai bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Salam Baraya Handayani.